Berarti teman-teman harus menyiapkan dana darurat. Cuma ingat teman-teman, emas itu bukan alat investasi. Saya beli sahamnya Antam, satu lembarnya saya hanya dapat 50 perak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore teman-teman. Saya doakan dalam keadaan sehat selalu. Ada seorang teman di Facebook itu yang posting status, yang update status bahwa alat komputernya itu yang biasa dipakai usaha itu sedang jebol gara-gara wifi gitu ya. Nah, isinya kurang lebih seperti ini. Ya Allah, ludes wes usahane, korban petir dadakan, CPU dan wifi game over. Nah, dengan dikasih emotion menangis gitu. Jadi dalam waktu 23 menit ada 17 yang komentarin gitu kan. Ada yang bilang sabar, innalillah, kemudian innalillah, sabar, walah. Akhirnya saya komentarin apa, alhamdulillah iso tuku senganyar gitu kan. Dan dibalas, zong keuangan mas, kurang pemasukan efek corona, katanya dapat satu pelajaran lagi. Ini saya balas lagi ya, dapat satu pelajaran lagi, sediakan dana darurat atau save to goal. Dan semua indah pada waktunya, sabar mas, nanti digantikan yang buat petir Allah, makanya akan diganti sama Allah, amin. Oke. Ya Allah, aku lihat kilatan petir di lapangan punya aku, belum tak cek, berharap aman. Oke, jadi teman-teman, kita nggak bahas kena petirnya ya. Yang kita bahas hari ini adalah sudah punya belum teman-teman itu, sudah punya dana darurat atau belum, atau bahasa kerennya itu emergency fund gitu ya. Kalau belum, nah teman-teman sudah mulai memikirkan dari sekarang gitu ya. Ini kasus kecil ya. Ya sekecil-kecilnya kalau komputer dengan alat wifi rusak, ya kita hitung aja lah, kalau komputer rakitan itu paling minim ya 6-7 jutaan lah ya untuk yang bisa kerja normal gitu kan. Dengan wifi berarti ya sekitar 8-10 juta kayak gitu kan. Oke. Nah, 8-10 juta itu tergantung pemasukannya teman-teman. Kalau teman-teman hari-hari bisa mendapatkan satu bulan di atas itu ya, berarti 1 atau 2 bulan teman-teman bisa beli dengan harga segitu kan gitu. Tapi kalau 1 bulan kita dapat 4-5 juta ya berarti kita harus nabung beberapa kali baru bisa mendapatkan seharga yang rusak tadi kan gitu. Nah, kenapa teman-teman perlu dana darurat? Itu tadi untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Salah satunya mungkin itu kasus yang ya, salah satu kasus saja ya, kita nggak minta-minta kalau mungkin nanti terjadi kecelakaan atau mungkin nanti anak atau orang tua sakit dan lain sebagainya. Saya sendiri menyiapkan dana darurat itu sejak saya nonton ada Finansialku, kalau nggak salah itu ya, finansialku.com itu sejak tahun kemarin di 2019 gitu. Nah, makanya pada saat saya kemarin sempat jalan-jalan ke Jakarta sebentar, itu budget yang saya harapkan nggak hadir gitu ya. Jadi ada seorang teman yang punya tanggungan kepada saya, tapi saya pada saat itu sampai di awal bulan di Januari 2020 itu saya harapkan dananya nggak ada. Nah, terpaksa saya pakai dana darurat saya untuk jalan-jalan ke Jakarta tadi. Ya habislah kalau kurang lebih 10 juta gitu ya. Untuk dana darurat jangan terlalu over ya. Berapa sih? Ya minimal kalau teman-teman pengeluarannya itu 3-4 juta, kalau anggap aja 3 juta ya 1 bulan, berarti teman-teman harus menyiapkan dana darurat minimal. Kalau teman-teman masih sendiri ya 3 juta berarti kali 2 atau kali 3 gitu ya, berarti 6 juta sampai 10 juta itu kalau bagi yang belum nikah. Nah, kalau yang udah nikah minimal ngalinya 3 ya. Jadi kalau yang udah nikah dan punya anak minimal ngalinya 3. Meskipun di Finansialku itu kalau udah nikah minimal ngalinya 6 gitu. Jadi 3 itu minimal gini, kita kalau teman-teman lagi jadi seorang karyawan, berarti selama 3 bulan tadi untuk save sambil nyari pekerjaan dan sampai dapat lagi gitu. Ini juga misalnya kayak corona ini kan, corona itu kenapa sampai pemerintah ngasihnya
kemarin 3 bulan, ada yang 4 bulan. Nah, karena diharapkan 3-4 bulan selesai coronanya, tapi ternyata sampai sekarang berlanjut gitu. Selain dana darurat dalam bentuk rupiah ya, sekarang juga kalau bisa teman-teman nyiapin dana darurat dalam bentuk emas atau apa namanya ya batu berharga, apa sih, berlian, bukan berlian juga. Intinya nyimpan dalam bentuk emas lah, emas atau perak boleh gitu. Saya sendiri nyimpen apa namanya emas batangan itu belum lama ya baru terkumpul belum sampai 20 gram lah gitu, masih belasan gram. Nah, ini tentunya kita dapat nyimpen kalau ada keuangan yang longgar gitu ya. Keuangan yang longgar berarti kalau kebutuhan rumah sudah ada, kebutuhan rumah sudah terpenuhi, maka teman-teman bisa sisihkan uangnya teman-teman. Kalau teman-teman usaha, uangnya tadi bisa masukkan lagi ke usaha, atau teman-teman simpan dalam bentuk dana darurat atau emas gitu. Karena saya sendiri ya jujur sangat terbantu dengan apa namanya dana darurat ini, karena kalau kita nggak pernah memikirkan finansial kita, biasanya kita dapat uang besar itu ya udah kita pengennya beli A, beli B, beli C, beli apa aja gitu yang kita inginkan, padahal nggak kayak gitu. Seharusnya teman-teman mulai nyimpen ya, terutama untuk emas. Karena saya masih ingat emas itu dari saya pertama jualan sekitar 2016-2017 itu harganya 600.000. Nah, sekarang emas sendiri sudah mencapai angka 1 juta. Cuma ingat teman-teman, emas itu bukan alat investasi, tetapi emas hanya penjaga kekayaannya teman-teman. Oke, jadi hanya penjaganya saja, bukan investasi. Karena kalau investasi rugi. Kalau teman-teman mau investasi yang paling ampuh itu satu di tanah ya, tanah bukan bangunan. Yang kedua di bisnis gitu ya, di bisnis. Saya sendiri kemarin sempat yang katanya investasi saham ya, saya pernah jalanin sendiri 1 tahun. 1 tahun saya dapat dividen itu. Waktu itu saya beli sahamnya Antam ya. Saya beli sahamnya Antam, 1 lembarnya saya hanya dapat 50 perak. 50 perak ya, kecil sekali. Padahal waktu itu saya tanam di situ sudah sekian juta. Padahal itu kalau saya pakai jualan 1 bulan saya dapat ratusan ribu atau minimal ratusan ribu atau jutaan gitu ya dalam 1 bulan. Padahal itu 1 tahun saya nggak sampai 100.000 saya dapatnya gitu ya. Oke, itu teman-teman, kenapa teman-teman harus nyiapin dana darurat. Satu, untuk yang jagain kalau terjadi apa-apa, mungkin untuk usahanya kita yang lagi jeblok. Yang kedua mungkin untuk ya kesehatan, atau apa namanya ya, anak, orang tua mungkin yang lagi sakit gitu. Yang ketiga tentunya untuk keadaan darurat di luar dari usaha kita dan mungkin kesehatannya kita gitu. Ya mungkin teman-teman mau bangun gitu ya. Ya intinya 3 hal penting ya kalau teman-teman mau menjadi kaya, ini katanya juga tapi insya Allah bener. 1, teman-teman harus bisa cari uang, teman-teman harus bisa nyimpan uang, teman-teman harus bisa mengembangkan uang. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan klik like, gak suka silahkan dislike. Kita ketemu di video berikutnya. Saya doakan jualan teman-teman laris, berkah, berlimpah, dan bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.